warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas tafsir singkat dari juz amma, dan kita masuk pada surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini dia memiliki 29 ayat, 104 kalimat dan 425 huruf. Dan dalam tartib Al-Quran dia masuk pada surah ke-81. Dan surah At-Takwir ini adalah surat yang menjelaskan tentang kondisi hari kiamat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau ingin menyaksikan bagaimana kiamat terjadi, maka bacalah surah At-Takwir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di permulaan surat ini dua kondisi. Ayat 1 sampai 6 itu kondisi saat kiamat berlangsung. Bagaimana keadaan alam semesta yang Allah ciptakan ini. Adapun 6 ayat berikutnya dari ayat 7 sampai 14 menceritakan kondisi setelah kiamat, atau bicara tentang hari kebangkitan. Artinya di sini bicara tentang dua tiupan sangkakala Israfil. Tiupan yang pertama, apa dampaknya? Itulah ayat 1 sampai 6. Kemudian setelah tiupan yang kedua, apa dampaknya? Itulah ayat 7 dan seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiamat adalah sesuatu yang wajib diimani. Makanya Nabi SAW di permulaan dakwahnya saat periode Mekah lebih banyak berdakwah kepada orang-orang Quraisy itu bicara soal keyakinan, soal iman, tauhid, termasuk padanya keyakinan tentang adanya kiamat dan hari kebangkitan. Yang diserukan Nabi SAW bukan hal yang baru, tapi Nabi SAW menyerukan seruan para nabi sebelumnya, karena seluruh para nabi menyerukan kepada umatnya tentang adanya kiamat dan adanya kebangkitan setelah kiamat. Makanya para nabi disibukkan oleh umatnya tentang pertanyaan kapan kiamat. Semua para nabi disibukkan pertanyaan kapan kiamat oleh umatnya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ditanya oleh umatnya, kapan kiamat wahai Nuh? Nabi Ibrahim juga sama ditanya oleh kaumnya, kapan kiamat ya Ibrahim?
kapan kiamat ya Nabi Allah Saleh, Syuaib, Hud dan begitu seterusnya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disibukkan dengan pertanyaan itu. Kapan kiamat? Sampai-sampai ada Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasul, kira-kira kiamat itu kapan? Rasul tidak mau menjawab. Kemudian ditanya lagi, "Mata sa'ah ya Rasulullah, kira-kira kiamat itu kapan terjadi?" Rasul pun tidak mau jawab sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW berbalik tanya kepada seorang Arab ini dan mengatakan, "Wa ma'adadta laha?" Dari tadi kau tanya kapan kiamat, kapan kiamat, kapan kiamat, apa yang kau siapkan untuk kiamat itu? Maka dia mengatakan, "La syai'a ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan sedikit pun. Walakin uhibbullaha war rasul." Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta man ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai. Engkau akan bersama idolamu. Artinya bahwa seruan Nabi SAW adalah seruan para Rasul sebelumnya, bahwa akan terjadi kiamat. Dan kiamat itu ada 2. Ada kiamat sughra dan ada kiamat kubra. Ada kiamat sughra artinya kiamat kecil, dan ada kiamat kubra artinya kiamat besar. Adapun kiamat kecil, maka Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu." Kalau meninggal salah seorang di antara kalian, tegaklah kiamat kepadanya. Artinya kematian itu kiamat kecil. Kematian itu kiamat juga, tapi kiamat kecil. Karena tidak menyeluruh kematian itu. Kadang hari ini satu di sini, satu di sana. Kadang hari ini tidak ada yang meninggal, baru besok ada yang meninggal, dan begitu seterusnya. Yang kedua, kiamat kubra, kiamat besar, itulah yang dimaksud surah At-Takwir ini, kehancuran alam semesta yang melulantakkan seluruh alam semesta dan merubah semua tatanan kehidupan, baik manusia, jin ataupun binatangnya. Semua dihancurkan Allah Azza wa Jalla. Tentu di antara 2 kiamat ini yang jelas-jelas pasti terjadi adalah kiamat sughra. Itu pasti. Kiamat kecil, kematian itu sesuatu yang pasti terjadi dan akan terjadi dan sedang terjadi. Hari-hari kita melihat ada orang yang meninggal. Karena banyaknya orang yang meninggal, seolah-olah kematian itu menjadi biasa bagi kita, dan tidak ada lagi rasa takut. Karena hari-hari melihat ada orang mati masalahnya. Kadang-kadang kita pula yang mengurus orang mati itu, kita pula yang mengkafani orang mati itu, dan kita pula yang menguburkannya. Tapi juga tidak terasa apapun. Tidak ada pengaruhnya bahwa kita juga akan sama seperti dia gitu ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa melihat kematian itu. Jadi enggak aneh lagi. Padahal ketika seseorang melihat kematian orang lain, itu sebenarnya ibrah, pelajaran besar bahwa kita pun akan menyusul mereka. Makanya ucapan salam ketika kita masuk ke dalam kuburan, salah satu ucapannya adalah assalamu alaikum ya ahlal kubur wa inna bikumul lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur, dan kami juga akan menyusul kalian. Menyusul kalian artinya kami juga akan mati, gitu maksudnya.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi kalau disinkronkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang batas usia umat Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur usia umatku di antara 60 sampai 70 tahun saja. Berarti kan sudah ada tuh kira-kiranya, batas-batasnya sudah ada. Artinya kalau ibu sekarang di usia 50, 40 tahun lebih, atau mungkin juga ada yang sudah 60, berarti kan sudah dekat-dekat itu. Karena Nabi SAW membatasi usia umatnya berkisar 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melewati itu. Hampir sedikit sekali bisa dihitung dengan jari yang melewati di atas 70 tahun itu. Dan kita belum pernah mendengar ada orang yang usianya sampai 200 tahun. Paling tinggi 100 tahun lebih dah meninggal. Artinya kematian itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Cuman kematian itu kan antrian saja sebenarnya. Kemarin si fulan, hari ini si Alan, boleh jadi kita pula nanti malam. Ya, enggak tahu kan itu. Namanya antrian mati. Tapi kalau kiamat ini, kiamat besar ini, kiamatul kubra ini, tentang waktunya tidak bisa dipastikan. Karena terjadinya kiamat besar ini dilalui dengan tanda-tanda. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar. Sehingga untuk memprediksi kapan kiamat itu agak sulit. Walaupun seorang muslim wajib yakin kiamat itu akan terjadi, pasti terjadi, tetapi kapan terjadinya wallahu a'lam. Karena ada proses tadi, ada tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar, dan itu harus dilalui proses seperti itu baru terjadi kiamat besar. Makanya siapapun tidak akan sanggup meramal kapan terjadinya kiamat besar. Tidak akan sanggup. Termasuk juga tanda-tanda kiamat besar sendiri, kapan munculnya wallahu alam. Karena dari kejadian kiamat, kehancuran alam semesta ini dengan munculnya tanda-tanda kiamat besar itu sifatnya tasalsul. Tasalsul itu saling berhubungan, di mana ketika sekali muncul tanda-tanda kiamat besar, maka tidak akan dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Kalau tanda-tanda kiamat kecil kan kadang muncul, nanti tenggelam lagi, muncul lagi, tenggelam lagi, lama enggak ada, kemudian ada lagi. Tapi kalau munculnya tanda-tanda kiamat besar tidak demikian. Dia akan tasalsul, satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Hilang ini, datang itu. Nanti hilang yang itu, datang pula yang ini. Terus sampai kiamat dibangkitkan. Dari 10 tanda kiamat besar, tidak mungkin dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Dan kalau sudah kiamat dibangkitkan, maka Israfil sudah meniupkan moncong sangkakalanya. Apa yang terjadi? Inilah surah At-Takwir menggambarkan kondisinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari kuwirat. Apa makna kuwirat ini? Ada yang mengatakan kuwirat itu artinya dipadamkan cahayanya. Dipadamkan cahayanya, itu makna kuwirat. Ada juga yang dimaksud kuwirat itu artinya digulung. Apabila matahari digulung atau apabila matahari dihilangkan dhau'uha, cahayanya. Matahari adalah sebesar-besarnya makhluk Allah yang bisa kita lihat tanpa harus menggunakan alat. Kita bisa melihat matahari kan dengan mata telanjang. Artinya itu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang nampak, yang kita bisa lihat. Dan matahari adalah satu di antara makhluk Allah, sama dengan yang lainnya.
sama dengan pohon, sama dengan tumbuhan, sama dengan hewan, sama dengan kita. Matahari adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya matahari adalah makhluk yang dikendalikan Allah. Dia tidak berjalan sendiri. Ada yang mengendalikannya, ada yang mengaturnya. Makanya matahari itu kita lihat, terkadang Allah Subhanahu wa taala membuat gerhana. Digerhanakan matahari itu. Ada yang total, ada sebagiannya. Siapa yang menggerhanakan matahari? Allah, bukan matahari itu sendiri. Kemudian matahari juga berputar, kadang muncul, kadang tenggelam. Siapa yang memunculkan, siapa yang menenggelamkan? Allah. Karena matahari tidak bisa berjalan sendiri tanpa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW bertanya, tahukah kamu kemana matahari pergi saat tenggelam? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya matahari sedang menghadap Allah. Dia sujud di bawah arasy-Nya. Hampir-hampir dia tidak terbit lagi dari arah timur dan justru terbit dari arah barat. Lah matahari yang merupakan makhluk yang sangat besar, melebihi bumi berlipat-lipat besarnya, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kuwirat, digulung oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun dihilangkan cahayanya. Padahal matahari itu sangat bermanfaat kepada kita dengan cahayanya, tapi nanti pada hari kiamat akan digulung dan dihilangkan cahayanya. Bahkan kelak matahari akan digabungkan dengan bulan, kemudian dimasukkan ke dalam jahanam. Dalam sebuah hadis, walaupun sebagian ulama melemahkannya, bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan memanggil matahari dan bulan, kemudian dibenamkan di dalam jahanam. Lalu apa dosa matahari? Kenapa dimasukkan ke dalam jahanam? Apa dosa matahari? Kenapa dia masuk neraka? Allah Subhanahu wa taala tidak hendak menghukum matahari karena dosanya, karena matahari tidak punya dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pelajaran kepada orang-orang yang menyembah matahari ketika di bumi. Ini loh sesembahan kalian, kami benamkan ke dalam jahanam. Itu maksudnya, supaya tahu orang-orang yang menyembah matahari itu bahwa matahari itu makhluk, dia bukan khalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sembah bulan dan matahari, tapi sembahlah yang menciptakan keduanya jika kalian memang betul-betul beriman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang inkadarat, berjatuhan. Dalam ayat yang lain intasarat, bertabrakan. Kita lihat hari ini, Bu, kalau ibu melihat ke langit saat cerahnya langit, rasanya langit tanpa bintang itu tidak indah. Kalau seandainya langit tanpa bintang, maka langit itu hampa dan tidak ada keindahan sama sekali. Tapi dengan adanya bintang yang kemudian berserakan di atas langit sana, kita bisa melihat keindahannya. Ya, karena di antara fungsi bintang itu ada 3. Pertama, untuk tazzinus samawat, menghiasi langit, mempercantik dan memperindah langit. Dengan adanya bintang, indahlah langit. Kemudian yang kedua, sebagai tanda untuk menunjukkan arah kemana jalan, atau bahasa kitanya bisa dijadikan kompas, khususnya orang-orang yang tersesat di padang pasir atau tersesat di tengah lautan tanpa ada arah yang bisa mengarahkan mereka, maka satu-satunya yang bisa mengarahkan mereka adalah dengan melihat bintang. Maka bintang itu akan mengarahkan perjalanan manusia.
Itu kalau di lautan. Tapi kalau di daratan biasanya kalau orang dulu untuk mengetahui arah itu dengan melihat ke gunung. Tapi kalau di lautan dengan melihat ke bintang. Dan bintang juga terkadang difungsikan untuk sebagai pelempar setan. Lah bintang itu kan tidak ada yang tahu jumlahnya. Siapa yang tahu jumlah bintang? Tidak ada yang tahu. Makanya apabila Nabi SAW mencontohkan gelas-gelas di telaganya kelak pada hari kiamat, siapa yang minum dari situ tidak akan haus selamanya. Kata Rasul, gelas-gelas telaga itu ka'adadin nujumis sama, sebanyak bintang yang ada di langit. Siapa yang tahu jumlahnya? Tetapi bintang sebanyak itu, bahkan sebagiannya mereka lebih besar dibandingkan bumi yang kita pijak kelak pada hari kiamat. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang itu dijatuh-jatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan, diguncangkan. Gunung adalah makhluk Allah yang paling tampak yang ada di bumi. Makhluk Allah yang paling tampak di bumi itu gunung, karena sifatnya tinggi dan menjulang. Dan gunung adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang tampak bagi manusia yang ada di bumi. Dan kita tahu bahwa gunung itu yang masuk ke dalam bumi dengan yang menonjol ke atas bumi itu lebih besar yang menancap ke dalam bumi dibandingkan yang menonjol ke atas bumi. Jadi kalau seandainya gunung itu tingginya 100 meter, bisa saja yang menancap ke dalam bumi itu 200 meter lebih. Kenapa demikian? Kenapa yang menancap ke dalam bumi jauh lebih panjang dibandingkan yang menjulang ke langit? Karena gunung itu dijadikan pasak bumi. Kalau pasaknya tidak dalam, goncanglah sebuah bangunan. Pasak itu harus dalam supaya kokoh tuh bangunannya tuh. Bapaknya ibu buat tenda nih. Kalau pasaknya kemudian yang masuk ke bumi sedikit, yang muncul ke bumi banyak, bisa terlepaslah pasak tuh. Bisa roboh tendanya. Makanya pasak itu harus lebih dalam, yang masuk ke dalam bumi lebih panjang dibandingkan yang keluar bumi. Dan itu kuasa Allah. Allah bisa menancapkan gunung di bumi sebagai pasak sehingga bumi tidak bergoncang dan tidak ada gempa dan lini. Lah gunung sekokoh itu pada hari kiamat akan dicabut pasaknya, kemudian digeser, kemudian diangkat ke langit. Kemudian Allah katakan kal'ihnil manfush, seperti kapas yang berhamburan diterpa angin. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan, artinya tidak diurus sama sekali. Al-isyar atau usyara itu adalah min anfasi malil ardi, adalah seberharga-berharganya harta bagi orang-orang Arab di zaman itu. Di zaman Nabi SAW, harta yang paling berharga adalah unta bunting yang siap melahirkan. Itu unta yang sangat berharga sekali. Ya mungkin kalau sekarang kan bukan unta lah kan, namanya kekayaan itu kan sesuai dengan orang tinggal di mana dan negara apa. Kalau zaman sekarang kan, kalau tinggal di kota mungkin kekayaan diukur dengan banyaknya rumah, banyaknya apartemen, banyaknya perusahaan kan itu. Kalau desa tentu bukan itu, tetapi ukurannya dengan luasnya lahan berapa hektar, kemudian ternak sapi berapa ekor gitu ya, dan begitu seterusnya. Lah di zaman itu, di zaman Nabi SAW, jadi harta yang paling berharga itu adalah al-isyar atau usyara, unta yang lagi bunting masuk ke bulan ke-10 siap melahirkan. Makanya Nabi Yusa ibn Nun
alaihi salam ketika membawa pasukan hendak membuka Baitul Maqdis, hendak menyerang Baitul Maqdis dan menguasai Baitul Maqdis. Maka Nabi Yusha ibn Nun ini mengumpulkan pasukannya. Salah satu syarat pasukan yang terlibat dalam perang itu adalah 3 syarat. Kalau dia punya 3 syarat, maka boleh ikut perang bersamanya. Kalau tidak punya 3 syarat, jangan harap ikut perang. Pertama, yang ikut pasukan bukan orang yang baru melaksanakan akad nikah, yang hendak menggauli istrinya, maka tidak boleh ikut dalam perang. Yang kedua, orang yang membangun rumah dan belum siap atapnya. Dan yang ketiga, orang yang punya unta bunting dan siap melahirkan. Nanti kepikiran masalahnya, tidak khusyuk jihadnya. Salah satunya, orang yang punya unta bunting dan siap melahirkan tidak boleh jihad, karena nanti kepikiran hartanya. Ya. Jadi kalimat wa idal isyaru utilat, dan apabila unta-unta bunting kinayah daripada barang yang sangat berharga itu, utilat ditinggalkan, tidak diurus lagi, tidak berharga lagi, menunjukkan kondisi hari kiamat itu luar biasa. Berarti di sana ada perkara yang maha dahsyat yang melupakan pandangan manusia ke dalam dunia. Makanya sebagian ulama ketika mentafsirkan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban berat bumi dari dalam bumi ke permukaan bumi, wa ukhrijatil ardu athqalaha. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya Allah keluarkan berbagai macam perhiasan yang ada di perut bumi, ditampakkan ke permukaannya, dari emasnya, dari peraknya, dari zamrudnya, dan segala macam perhiasan, tapi tidak ada yang mengambilnya. Manusia hanya memandangnya tapi tidak mau mengambilnya, seolah-olah sudah tidak berharga lagi, karena mereka ketakutan ada perkara yang jauh lebih penting dibandingkan ngurus emas, perak, zamrud dan yang semacamnya. Di hadapan mereka ada kiamat. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wa idzal isyaru utilat, maka pada hari kiamat orang-orang yang punya bangunan megah, apartemen mewah gitu ya, kendaraan yang super hebat, super megah, super mewah, itu nggak akan guna tuh. Pasti akan ditinggalkan. Jangankan lagi cerita kiamat besar kan Bu, ada gempa saja semua orang keluar dari mall, nggak ada orang yang tinggal di mall. Semua orang keluar dari apartemen karena takut apartemennya roboh kan. Semua orang keluar dari rumah-rumah megah karena takut juga terkena atapnya. Jadi ditinggalkan tuh rumahnya, apartemennya, mallnya, ditinggalkan semuanya. Karena ada yang lebih menakutkan dibandingkan harus tinggal di rumah yang mewah itu. Kalau harus kemudian tertimpa atap kemudian mati, ya bagus, keluarlah dari rumah itu. Makanya di sini Allah katakan wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Apa maknanya binatang-binatang liar dikumpulkan itu? Maknanya kelak pada hari kiamat binatang-binatang buas itu, harimaunya, macannya, buayanya, kuda nilnya, macam-macam lah binatang-binatang buas itu, mereka akan dikumpulkan dan tidak akan saling menerkam satu dengan yang lainnya. Mereka pun ketakutan. Jadi binatang-binatang buas itu akan dikumpulkan oleh Allah dan tidak saling menyakiti satu dengan yang lainnya, tidak saling menerkam, tidak saling memakan satu yang lainnya, karena mereka pun masing-masing binatang itu ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya binatang-binatang buas kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat, ya tentu binatang-binatang yang tidak buas pun akan lebih dikumpulkan, dan binatang buas tidak memakan binatang yang tidak buas. Pada hari kiamat itu semua akan dikumpulkan dan tidak ada yang menyakiti satu dengan yang lainnya, karena ketakutannya binatang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini fenomena aneh, fenomena yang sangat aneh kan, ketika binatang buas tidak menerkam binatang yang tidak buas yang merupakan makanannya itu. Itulah kiamat ya. Kemudian
wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan, apabila lautan diluapkan. Kita tahu bahwa di bawah perut bumi ini ada api. Di bawah perut bumi ada larva, kan begitu. Seperti di dalam gunung-gunung berapi itu ada larva, ada api. Begitu juga di dalam lautan kan ada gas, ada api. Sebenarnya bumi itu di dalamnya api semua tuh. Dan api yang di perut bumi itu kelak pada hari kiamat akan dikeluarkan. Sehingga lautan yang sekarang kita pandang air itu menjadi semua lautan api, dan akan membakar dan menghancurkan alam semesta. Wa idzal biharu sujjirat. Sampai di sini dari ayat 1 sampai 6 ini berbicara soal kondisi kiamat. Ya. Baru ayat setelahnya dari ayat 7-nya sampai ke ayat 14 ini cerita setelah kiamat. Cerita setelah hari kebangkitan, di mana Allah mengatakan wa idzan nufus zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan jasad. Saat tiupan sangkakala yang kedua, setelah tiupan sangkakala yang pertama yang menghancurkan alam semesta dan jaraknya di angka 40, tanpa kita tidak tahu maksudnya 40 hari kah, 40 bulan kah, 40 tahun kah, wallahu a'lam. Abu Hurairah sendiri tidak menyebutkan apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun antara jarak tiupan pertama ke kedua itu. Yang jelas 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun jarak tiupan pertama ke kedua. Dan di antara dua tiupan itulah Allah menghancur-hancurkan alam semesta. Allah buat langit itu digulung, bintang dijatuhkan, bumi digempakan, lautan diluapkan, dan begitu seterusnya, sampai akhirnya bumi yang kita pijak Allah ganti dengan bumi yang baru, yang berwarna putih, tanpa ada gunung, tanpa ada lembah, tanpa ada bukit. Artinya tidak ada yang rendah, tidak ada yang meninggi, semua rata. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Israfil meniup trompetnya kedua kalinya. Apa yang terjadi? Wa idzan nufusu zuwijat. Apabila ruh-ruh itu dipertemukan. Ruh dengan jasad ini pada awalnya berpisah. Ketika seseorang berada di dalam janin, belum mencapai usia 4 bulan, 40 yang ketiga, 40 segumpal mani, 40 segumpal bara, 40 segumpal daging. Kenapa 4 bulan kan itu? Jadi kalau janin itu di bawah 4 bulan, maka belum ada ruh tuh. Baru setelah 4 bulan ke atas, maka ruh itu baru disatukan dengan jasad. Jadi asal manusia itu tidak ada, mati, kemudian dihidupkan dengan disatukan ruh ke dalam jasadnya, kemudian lahirlah ke bumi. Kemudian saat ajal Allah pisahkan lagi ruh dengan jasad itu, hatta idza balagatit taraq wa qila man raq, sehingga apabila ruh sudah di tenggorokan, tidak ada yang sanggup untuk meruqyah mengembalikan ruh ke dalam jasadnya. Pasti dia mati, karena ruh akan berpisah lagi dari jasadnya. Kemudian masuk ke alam kubur, Allah masukkan lagi ruh dengan jasadnya. Karena azab kubur itu inda ahli sunnati wal jamaah birruhi wal jasad. Azab kubur itu menurut ahli sunnah wal jamaah harus dengan ruh dan jasad. Jadi dijadikan satu lagi ruh dengan jasad itu. Kemudian terjadi kiamat. Kemudian badan-badan yang di kuburan hancur sehancur-hancurnya, tidak tersisa kecuali tulang ekor yang terkadang tidak bisa tampak oleh mata kecuali oleh arah. Kemudian dipisahkan kembali ruh dengan jasadnya, karena jasadnya hancur oleh kiamat kubur. Kemudian ruh diletakkan di mana? Kalau dia ruhnya orang yang beriman diletakkan di Iliyin, kalau dia ruhnya orang kafir diletakkan di Sijin, sampai usai kehancuran alam semesta.
Kemudian datang tiupan sangkakala yang kedua. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa ukhrijatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban berat bumi dari dalam ke permukaan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami lemparkan jasad-jasad yang di dalam bumi ke permukaan. Artinya Allah ciptakan kembali kita dari mana? Dari tulang ekor yang tidak dihancurkan itu. Allah ciptakan kembali. Setelah Allah ciptakan, bagaimana Allah ciptakan manusia dari tulang ekor yang terkadang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat, dengan hujan yang sangat lebat, kemudian menghujani padang mahsyar. Lah setiap tulang ekor apabila tersentuh dengan air hujan ini, maka akan tumbuh menjadi manusia lagi. Kemudian manusia ini mereka bergelimpangan tanpa ruh di padang mahsyar. Lah setelah seluruh manusia yang pernah hidup di permukaan bumi diciptakan kembali jasad-jasad mereka utuh tanpa ada cacat sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan wa idza an-nufusu zuwizat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan, maka setelah jasad kembali diciptakan, Allah lepas lagi ruh yang ada di Iliyin, Allah lepas lagi ruh yang ada di Sijin, ruhnya orang-orang kafir, kemudian melesat ke jasad-jasad mereka, kemudian mereka pun hidup kembali di padang mahsyar. Disinilah terjadi perkataan orang yang beriman dan perkataan orang-orang kafir munafik. Ketika mereka dibangunkan, karena ruh sudah masuk ke dalam jasad, kan otomatis mereka bangun, terperanjat, kaget gitu ya. Maka orang-orang kafir mengatakan, ya wailana man ba'athana mim marqadina, duhai celaka, siapa yang membangkitkan aku dari tidur panjangku ini? Siapa yang membangkitkan aku dari tidur panjangku ini? Maka orang-orang yang beriman menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah yang benar dari janji-janji Ar-Rahman, dan benarlah ucapan para rasul. Wa idzan nufusu zuwizat. Ada juga kalimat zuwizat itu artinya dikumpulkan sesama jenisnya. Jadi orang-orang yang beriman dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan sesama orang-orang ahli tauhid. Tapi ada juga para penyembah berhala, maka akan dikumpulkan dengan berhala-berhalanya. Orang yang menyembah batu akan dikumpulkan dengan batu yang disembahnya. Orang yang menyembah pohon akan dikumpulkan dengan pohon yang disembahnya. Kemudian orang yang menyembah sapi akan dikumpulkan dengan sapi yang disembahnya. Begitu juga ahli tauhid akan dikumpulkan dengan Allah yang disembahnya. Itu maknanya zuwizat itu. Ada juga mentafsirkan seperti itu. Wa idzan nufusu zuwizat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa aku dibunuh? Jadi bayi-bayi perempuan ini mengkisahkan tentang apa? Tentang kisah-kisah nasib bayi perempuan di zaman jahiliyah. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah itu, mereka tidak suka dengan anak perempuan dan suka dengan anak laki-laki. Sehingga kalau mereka punya anak perempuan itu aib bagi mereka. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila dihabar gembirakan mereka dapat anak perempuan, langsung mukanya marah, tidak terima. Terkadang disembunyikan dan terkadang dibunuh hidup-hidup dan dikuburkan di dalam kuburan. Coba bayangkan bayi yang sedang menangis dilempar ke lubang kemudian dikubur sampai mati. Dan ini kebengisan orang-orang jahiliyah. Tega mereka membunuh bayi-bayi perempuan karena hanya persoalan malu. Makanya dalam Islam kemudian membenahi adat tradisi jahiliyah yang buruk, yang tadinya tidak menghargai wanita, akhirnya wanita dihargai, disamakan haknya dengan laki-laki. Lah nanti pada hari kiamat, bayi-bayi itu yang dibunuh oleh orang tuanya, bayi-bayi perempuan itu,
akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala meminta qisas. Kenapa? Apa salahku? Kenapa dia bunuh aku? Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika menceritakan soal qisas pembunuhan pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang dibunuh, mereka datang kepada Allah tanpa leher. Artinya tidak ada kepalanya. Orang-orang yang dibunuh, walaupun dibunuh tidak dipenggal lehernya, boleh jadi mungkin dibunuh, digantungkan di tali, atau dibunuh diracun, atau dibunuh ditusuk. Pokoknya terserahlah pembunuhannya seperti apa. Tapi nanti seragam pada hari kiamat, orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang dibunuh itu, mereka berjalan tanpa kepala. Kemana kepalanya? Kepalanya dijingjing tangan kanannya, tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Sal ya Rabb lima qatalani. Sal ya Rabb lima qatalani." Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuhku? Tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuhku? Apa dosaku? Karena nanti pada hari mendekati kiamat atau di akhir zaman, kata Nabi SAW, al-qatil la yadri fima qatal, wal maqtulu la yadri fima qutil. Orang yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa dia membunuh. Orang yang dibunuh lebih tidak paham lagi kenapa bisa dibunuh. Karena bunuh-membunuh dalam Islam itu ada aturannya. Tapi di zaman sekarang sudah tidak ada aturan. Urusan parkir bunuh-bunuhan, urusan harta warisan bunuh-bunuhan, urusan tersinggung dengan tetangga bunuh-bunuhan. Sekarang ini persoalan kecil jadi bunuh-bunuhan. Pinjam uang anak kepada orang, minta uang anak pada orang tua, nggak dikasih, orang tuanya dibantai, dan begitu seterusnya. Ya, maka nanti nih orang-orang yang dibunuh akan datang kepada Allah tanpa kepala. Kepalanya ditenteng oleh tangan kanannya, tangan kirinya nyeret orang yang membunuhnya. Kemudian dia akan mengatakan di hadapan Allah, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuhku. Maka bayi-bayi ini juga sama. Dia datang kepada Allah tanpa kepala, membawa kepalanya, kemudian menyeret ibu bapaknya dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Sal ya Rabb lima qatalani." Tanya, wahai Rabb, kenapa orang tuaku sampai membunuh? Tanya mereka. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa pula dia dibunuh? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pembunuhan bayi di zaman jahiliyah tidak separah pembunuhan bayi di zaman sekarang. Kalau orang-orang jahiliyah itu ada alasannya jelas. Mereka tidak mau punya anak perempuan. Walaupun mereka kaya, mereka bunuh. Ya. Tapi sekarang ini orang tua membunuh anak itu alasannya macam-macam dan beragam. Entah karena malu ini anak hasil zina, akhirnya dibantai, baik langsung atau tidak secara langsung. Diletakkan di kardus, ditaruh di tong sampah, diletakkan di kardus, ditaruh di trotoar jalan, ditaruh di jalan-jalan, ditaruh di tong sampah. Kadang-kadang ada yang ketolong, ada yang mati. Ya kan, hari-hari kita mendengar berita itu. Sudah tidak aneh lagi kita ini mendengar ada bayi dibuang, ada bayi dibuang itu. Bahkan bukan hanya itu saja, bayi ini bukan hasil zina, betul-betul hasil menikah. Hanya gara-gara takut ekonomi dibantai sama orang tuanya bayinya itu, karena takut tidak bisa ngasih makan. Pada Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku loh yang berikan rizki kepada kalian dan mereka bayi itu. Dan Allah katakan, wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian khasyata imlak, karena takut tidak bisa memberi makan. Tidak boleh membunuh karena takut tidak bisa memberi makan. Faktor ekonomi itu tidak boleh, karena Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Bi ayyi adzambin qutilat wa idas suhufu nusyirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, ingat, tidak ada satupun perkataan manusia dan perbuatan manusia kecuali catat raqib dan atid. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, la yakhfa minhu khafiyah.
Bagi Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Semua akan ditampakkan. Jadi pada hari kiamat itu semua akan ditampakkan. Yang baiknya, yang buruknya akan ditampakkan lewat catatan. Kenapa mesti ada catatan? Supaya orang tidak bisa berkelit. Ada bukti. Ini di catatanmu, kamu hari ini, bulan ini, tahun ini melakukan ini dan itu. Tidak bisa berkelit. Dan kalau masih berkelit juga bahwa apa yang dicatat itu dia tidak pernah melakukannya, maka didatangkan saksi yang lainnya. Allah jadi saksinya, malaikat jadi saksinya, termasuk bumi yang dipijak jadi saksinya, termasuk tangan pula bicara, kaki pula jadi saksinya, termasuk kulit juga ikut bicara menjadi saksinya, sampai badan mengatakan kepada kulit, lima syahidtum alaina, hei kulit, kenapa kau mau menjadi saksi badanmu? Harusnya kau belalah badanmu. Kata kulit, antaqana Allah, aku tidak bisa apapun, Allah yang buat aku bicara, kata. Ya kan? Wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Dalam ayat yang lain, langit itu dilipat dan digulung seperti menggulung kertas, ya. Dan yang terakhir, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Api yang di hadapan kita di dunia ini hanya bagian daripada 70 bagian api jahanam. Api yang ibu nyalakan di kompor-kompor ibu itu hanya satu bagian saja dari 70 bagian api jahanam. Kalau satu bagian saja dari 70 bagian itu sudah bisa membakar satu pasar, bisa membakar satu hutan, bisa membakar satu dunia. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengadab dengan api dunia, itu sudah cukup sebenarnya. Itu baru satu bagian. Sudah sepanas itu bisa membakar, memanggang dan menghabiskan kulit dan daging kita. Bagaimana kalau seandainya 70 bagian itu dikumpulkan, panasnya seperti apa? Nah, itulah di sini Allah mengatakan, wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan, alimat nafsun ma ahdharat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah gambaran dari surah At-Takwir. 6 ayat sebelumnya bicara tentang kondisi bagaimana kiamat dibangkitkan, dan 6 ayat setelahnya bicara tentang kebangkitan setelah kematian ataupun yaumul ba'tsi wan nusyur. Wallahu alam, saya kira sampai di sini, sampai ayat ke-14. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Siksa kubur yang dirasakan manusia, apakah telah mengurangi siksa neraka? Terus walaupun mungkin kiamat masih lama, apakah mungkin yang sudah dirasakan seorang di alam kubur tersebut akan membuat orang tersebut lebih mudah melewati hari timbangan dan selanjutnya? Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah dengan proses azab kubur yang lama, karena juga kondisi kiamat tidak bangkit-bangkit itu kan menunjukkan kan kondisi azab kubur kan berarti dia akan diadab terus. Kan sampai kiamat dibangkitkan, diadab di dalam kuburan itu. Adakah keringanan bagi penduduk kubur itu dengan azabnya?
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah kuburan. Rupanya salah satu kuburan yang dilewati Nabi itu, dua kubur itu, dua-dua penghuninya sedang diazab. Dua-duanya penghuni kuburan itu sedang diazab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian memotong dua, yang satu ditancapkan di satu kuburan yang diadab dan yang lainnya juga ditancap di kuburan yang sedang diadab. Kemudian Rasul mengatakan, mudah-mudahan sebelum pelepah kurma ini kering, Allah ringankan azab keduanya. Allah ringankan azab keduanya. Artinya mungkin orang yang diazab itu satu hari ada keringanan gitu maksudnya. Dengan cara apa? Dengan cara doa atau amal soleh orang hidup yang disampaikan kepada Allah untuk orang yang ada di kubur. Namanya ibu berdoa kepada orang tua kita yang sudah meninggal supaya diampuni, supaya dirahmati, supaya dimantapkan jawaban fitnah kuburnya, semoga diringankan azabnya dan begitu seterusnya. Itu sangat bermanfaat itu bagi penduduk kuburan itu. Makanya penting berdoa ampunan kepada penduduk kubur, terutama orang dekat kita lah, orang tua minimalnya kalau sudah meninggal. Tapi okelah kemudian ada orang-orang yang tidak mendapatkan kiriman dari orang hidup. Dia hanya mengandalkan amal dia saja selama di dunia. Kemudian dia diazab dalam kuburan. Adakah azab itu semakin lama akan meringankan azab dia di neraka karena sudah diazab di kuburan? Kita katakan tidak. Karena azab kubur itu baru azabul adna, dunal azabil akbar. Dalam surah As-Sajdah, azab kubur itu azab adna, azab yang paling rendah. Sementara azab neraka itu adalah azabul akbar, azab yang paling besar. Jadi nggak ada apa-apanya azab kubur dengan azab neraka itu. Begitu bahasa Quran, azab adana dunal azabil akbar. Ya. Lah dari sini kita tahu bahwa kondisi kuburan itu menentukan juga arah tujuan kita. Apakah menuju lubang dari lubang-lubang yang mengarah ke neraka, ataukah menuju taman yang menuju ke taman-taman sorga. Jadi kuburan itu bisa dua jalan tuh. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma apabila diingatkan tentang neraka sulit untuk menangis. Tapi kalau diingatkan dengan azab kubur, maka Utsman ibn Affan menangis. Kemudian ditanyakan, wa mayubkika ya Utsman, apa yang membuat anda menangis wahai Utsman? Diingatkan neraka kau tak menangis, diingatkan kuburan pula kau menangis. Maka Utsman mengatakan, celaka kalian bahwa kubur itu awal manazilil akhir. Kuburan itu awal tempat menuju akhirat. Dia adalah hufratun min hufarin nar au raudun min riyadil jannah, kata Utsman. Bisa saja kubur itu adalah satu terowongan, satu lubang yang akan mengarahkan ke neraka, ataupun dia adalah satu taman yang akan mengarahkan ke taman-taman surga. Jadi kuburan itu penentu. Makanya kenapa coba kita disuruh berlindung dari azab kubur itu di beberapa tempat kan dalam ibadah kita. Contoh dalam sholat sebelum salam kita disuruh berlindung kepada Allah dengan 4 perlindungan kan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal, kan itu. Lah salah satunya berlindung dari azab kubur. Jadi jawabannya wallahu alam, adakah kemudian seseorang kalau diazab di kuburan itu semakin meringan gitu azabnya untuk azab akhirat? Wallahu alam. Itu tergantung amalan soleh dia, tergantung amal kebaikan dia. Wallahu a'lam. Iya.
Dengar. Yang di depan nggak dengar. Pertanyaannya sama. Jadi kalau ada bayi jadi dalam rahim 2 bulan, kemudian mungkin salah satunya sama, pertanyaan saya sama minta digugurkan karena khawatir, karena kan katanya sebelum 4 bulan belum dikasih nyawa. Iya. Digugurkan, itu bagaimana Ustaz? Tapi itu kalau pertanyaan saya dari terakhir boleh Ustaz. Medis mengatakan ini jadi tidak lembar, jadi sebaiknya segera dikeluarkan. Nah, apakah kita ngikutin kata medis atau kalau waktu itu saya putuskan dia kalau keluar sebentar Allah bukan karena sudah kita sendiri sebelum 4 bulan. Nah, baiknya bagaimana Ustaz? Ya pertanyaan saya kalau pertanyaan ibu itu kalau karena khawatir ekonomi sebelum 3 bulan sebelum 4 bulan sudah dikeluarkan. Bagaimana pada Ustaz? Iya. Ya, alhamdulillah. Apapun alasannya, kalau faktornya ekonomi itu tidak boleh. Walaupun menggugurkannya setelah 4 bulan atau di bawah 4 bulan, karena kalau di bawah 4 bulan itu disebut wa'dul khafi. Ulama membahasakan wa'dul khafi, membunuh manusia secara samar tidak terang-terangan. Tapi kalau sudah 4 bulan itu terang-terangan bunuh dia, karena sudah jadi manusia kan, karena sudah jadi ruhnya sudah ditiupkan. Berarti kalau seandainya digugurkan terang-terangan dia bunuh orang tuh. Tapi kalau seandainya di bawah 4 bulan, maka Rasul mengatakan wa'dul khafi, membunuh secara tidak terang-terangan. Dari sini ketika para ulama ditanya soal hukum KB, hukum KB kan beda dengan menggugurkan. Kalau menggugurkan udah jadi, kalau KB itu kan mencegat supaya tidak jadi. Ini saja jadi khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan hukum KB itu wa'dul khafi, membunuh dengan samar, karena harusnya jadi tidak jadi gitu loh. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, bahwa KB berbeda dengan wa'dul khafi, karena di zaman para sahabat sudah ada KB. Cuman KB-nya di zaman para sahabat berbeda dengan di zaman sekarang. KB-nya di zaman sahabat itu dengan cara mengeluarkan sperma laki-laki di luar kemaluan perempuan. Jadi tidak ditumpahkan di dalam, tapi ditumpahkan di luar. Itu disebut al-azal. Sahabat mengatakan di zaman Nabi SAW, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal, mengeluarkan sperma di luar kemaluan perempuan, sementara wahyu masih turun. Kalau memang ini terlarang, pasti wahyu akan melarang, tapi tidak dilarang. Nah, begitu caranya dahulu untuk berupaya mencegat banyaknya keturunan gitu ya. Mungkin karena merepotkan nanti ya. Kalau sekarang kan istilah KB. Istilah KB sekarang kan sudah berkembangnya alat macam-macam, ada spiral, ada suntik, ada macam-macam kan gitu ya. Nah, tergantung kata para ulama, selama tidak memadaratkan kesehatan, satu. Yang kedua, izin daripada suami. Yang ketiga, alatnya tidak diharamkan. Ya, mungkin zat yang disuntikan bukan dari babi, dari anjing, dari apalah istilahnya kan. Maka sebagian ulama memberikan rukhsah boleh, kalau tujuannya kemaslahatan. Tujuannya kemaslahatan karena kesehatan gitu maksudnya, bukan karena ndak takut nggak ngasih makan, bukan itu alasannya. Karena umpamanya tiap tahun punya anak, nanti punya anak lagi tahun depannya, nanti kasihan kan kakaknya karena asupannya dimakan adiknya umpamanya. Kemudian kesehatan ibunya juga masalah, kesehatan bayinya punya masalah, akhirnya kemudian dijarangkan kelahirannya. Nah, itu boleh, tapi bukan keyakinan bahwa nanti gimana kalau anak banyak, siapa yang ngasih makan. Nah, ini tak boleh, karena Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kau bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan, aku yang memberikan rizki kalian dan anak kalian, kata Allah. Jadi bukan karena itu faktornya, karena yang lain ya. Bisa dipahami ya. Wallahu a'lam.
Apa Ustaz? Jadi kalau misalnya Allah sama medis, mungkin karena ibu itu usianya lanjut, jadi mungkin terpengaruh dengan keadaan kesehatan dirinya maupun bayinya, berarti diperbolehkan. Kalau dia membutuhkan. Ya kan boleh. Ini kan faktor medis kan. Ini pamannya usianya sudah 50 tahun, Allah takdirkan hamil pula. Sementara usia-usia seperti itu kan riskan kalau hamil itu kan. Saat kelahirannya gitu ya. Apalagi di desa-desa yang kurang uang, yang tidak bisa operasi dan macam-macam lah kan itu. Ya kalau seandainya faktornya itu medis, kemaslahatan dan kesehatan, apalagi mengancam jiwa ibunya, maka di situ ada namanya akhafu dhararaini. Kaidah usulnya adalah akhafu dhararaini, mengambil yang paling ringan dari dua madarat. Dua-duanya madarat. Ini kalau tidak digugurkan terancam nyawa ibunya. Kalau digugurkan terancam nyawa bayinya, kan begitu? Kan ini kan serba salah. Enggak digugurkan nyawa ibunya terancam, digugurkan pula nyawa anaknya terancam kan itu. Maka ini namanya akhafu dhararaini, mengambil dua perkara mana yang lebih ringan madaratnya. Maka kalau seandainya medis mengatakan harus digugurkan, kalau enggak nanti mati dua-duanya, ya sudah, digugurkan saja karena ada sebuah maslahat indad darurah, karena dalam kondisi darurat seperti ini. Ya, tetapi kalau tidak dalam kondisi darurat, maka tidak boleh. Kalau hanya kekhawatiran saja tidak boleh. Tapi kalau sudah ada penelitian dari medis dan kebanyakan kasus yang seperti ini membahayakan, nah itu kan beda. Berarti sudah ada pengalaman yang lainnya dijadikan bahan itu ya. Ya tidak ada masalah kalau indad darurah ya. Iya. Nggak boleh. Iya. Iya, kenapa demikian? Karena kita melihat Al-Quran ya, kisah Nabi Ibrahim itu punya anak sudah tua loh, istrinya. Kemudian kisah Nabi Zakaria, istrinya sudah tua, tapi selamat kan? Quran kan menjelaskan orang-orang tua yang hamil-hamil itu dalam Quran itu kan ada. Ya, tapi Allah selamatkan bayinya, jadilah Nabi Yahya, ya, anak Zakaria, kemudian Nabi Ishak dari Sarah yang sudah tua renta gitu kan, selamat. Jadi kalau kemudian hanya kekhawatiran, tidak boleh dijadikan pegangan untuk menggugurkan. Kalau hanya kekhawatiran itu was-was dari setan, tetapi harus minta fatwa kepada pakarnya. Ya dalam hal ini ya kesehatan, dokter-dokter spesialis setelah adanya penelitian ya dan pertimbangan yang panjang gitu ya. Kemudian risikonya juga besar dan ada pengalaman yang sejenis dia kepada orang lain gitu. Baru kemudian bisa digugurkan. Tapi kalau belum apa sudah digugurkan, ini gimana? Ini kecemasan saja. Kecemasan itu jangan was-was dari setan. Bunuh bayimu, nanti kau mati ya. Bunuh bayinya akhirnya. Wallahu a'lam. Ya pakai mic biar dengar. Nggak dengar. Kasih mic coba. Kalau misalnya kondisi ibunya malu gitu loh, maksudnya gimana? Malu? Dia udah tua, tapi dia hamil gitu. Apa mau kesulitan gitu. Malu sama siapa?
Yang ada senanglah, bersyukur sudah tua dikasih anak, rizki lah. Kebanyakan tuh, terus terang saya banyak ketemu orang, sampai saya itu di Tiban Kampung itu ada tukang yang kerja sama saya itu sudah tua sekali, sudah tua. Jadi saya tidak tahu keluarganya. Jadi satu hari saya sholat di masjid, ketemu dia bawa anak kecil, saya kira cucunya, karena jaraknya kok jauh kali gitu. Dia udah tua, ini masih kecil cucunya, belum sekolah. Jadi saya bilang, ini cucunya Pak? Oh, ini anak saya Ustadz, katanya. Ini anak saya, katanya. Bersyukurlah saya Ustadz, di usia senja kayak gini saya masih diberikan rezeki anak kecil ini gitu. Kebanyakan lucu, kalau yang ini lucu sendiri kalau menurut saya itu. Masa punya anak malu ini gimana gara-gara sudah tua? Biasanya punya anak malu itu karena nggak punya suami. Ah, itu jelas tuh. Nanti ditanya siapa suaminya lah kan gitu. Ini suaminya ada, sudah tua, harusnya banggalah, ya, senang gitu ya, masih diberikan amanah oleh Allah, dapat rizki yang luar biasa. Siapa tahu yang terakhir itulah yang nanti justru bermanfaat untuk dia. Kan tidak tahu, ada orang punya anak itu 5, ternyata tidak semuanya berbakti. Yang terakhir pula yang berbakti. Siapa yang tahu? Ya. Jangan-jangan yang dibunuh itu pula, yang digugurkan itu pula, harusnya kalau dia hidup dia yang paling baik sebenarnya. Ya, namanya kita tidak tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap benci itu baik pula dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya tidak tahu, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak ada alasan membunuh, menggugurkan itu apapun alasannya tidak boleh. Ya. Karena kalau faktor ekonomi itu tidak ada jalan. Boleh menggugurkan janin walaupun di bawah 4 bulan. Cuman tentu kalau bicara tentang hukum yang terkait keguguran sebelum 4 bulan dan sesudah 4 bulan itu, ya itu ada namanya hukum-hukum fikih lain. Seperti bicara tentang nifas, ya kan? Kalau kegugurannya sebelum 4 bulan bukan nifas darah yang keluar, itu istihadhah, wajib sholat. Ya, umpamanya ibu keguguran sebelum 4 bulan, kan tetap ada pendarahan tuh. Pendarahan itu bukan nifas, wajib sholat. Ya, tetap dicuci. Kalau memang terbaring ya dibersihkan, sholat. Itu sama dengan istihadhah. Tapi kalau kegugurannya setelah 4 bulan baru dianggap nifas, karena dia melahirkan manusia. Nah, itu nanti terkait dengan hukum fikihnya di situ. Atau umpamanya terkait dengan memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan. Kalau setelah 4 bulan berlakulah memandikan, disunahkan menyolatkan dan juga menguburkan di kuburan kaum muslimin karena dia seorang muslim. Tapi kalau di bawah itu belum jadi manusia, berarti tidak harus dimandikan, tidak harus dikafankan, tidak harus disolatkan, ya dikubur sembarang tempat, gak masalah. Karena belum jadi orang gitu maksudnya. Itu juga terkait itu juga. Jadi banyak lahir hukum-hukum fikih tentang usia kehamilan di bawah dan di atas 4 bulan. Ibu, saya kira cukup. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.